Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat petani sawit yang hendak melaksanakan replanting, tanam ulang kembali kebunnya. Jadi tahap demi tahap kita jelaskan. Setelah kita memancang titik tanam yang sudah dipancang ini, karena sudah dipancang, maka tahap berikutnya adalah pembuatan lubang tanam. Jadi lubang tanam ini harus betul-betul kita awasin, betul-betul kita perhitungkan berapa mesin dalamnya. Tidak boleh dangkal dan tidak juga bisa kedalaman. Kalau terlalu dangkal lubangnya, maka akan terjadi bibit itu yang ditanam akan menggantung akarnya. Kalau ada menggantung berarti pertumbuhan tanaman akan terganggu. Yang kedua, kalau kedalaman, maka layar akar akan tercekik. Kalau tercekik, jadi juga terganggu pertumbuhan pada bibit tanaman kita nanti. Nah, yang kita gunakan ini adalah ukuran sesuai dengan polybag yang kita gunakan. Harus sesuaikan. Kalau ukuran polybag kita dia 40-50, berarti yang kita lubang adalah ukuran 50x60. Jadi supaya ada spare, artinya restan, supaya tidak boleh pas kali ukuran polybagnya ini dengan lubang ini, agar supaya tanah yang di seputaran itu agar masih kelihatan gembur. Setelah nanti ditanamkan, dimasukkan bibit, ditambahkan tanah, maka seputaran dari luar dari perakaran yang sudah kita tanam bibit ini, maka dengan gemburnya tanah di seputaran mempercepat proses pertumbuhan tanaman sawit kita. Nah, intinya itu jangan terlampau pas kali lubangnya kekecilan dan tidak boleh juga kedalaman. Nah, di sini kalau sistem lubang itu ada dua cara. Yang pertama secara mekanisasi, kita menggunakan alat traktor yang di belakangnya ditarik itu bor. Jadi namanya, istilahnya itu adalah menggunakan alat hole digger. Hole digger itu digunakan untuk melubang tanam, ukurannya sudah disesuaikan yang mau kita inginkan. Ulirnya itu sudah disesuaikan, standarnya itu adalah biasanya 50x60 atau 60x60. Nah, kenapa menggunakan saat ini semua menggunakan hole digger? Karena kecepatan hole digger tadi itu adalah 1 jamnya bisa mampu mendapatkan 60 lubang. 1 jamnya mendapatkan 60 lubang. Sementara kalau kita melubang manual yang seperti ini adalah proses melubang dengan cara manual. Kalau kemampuannya 1 hari baru dikatakan dapat antara 50 sampai 60 lubang per orang. Nah, seperti itulah kemampuannya. Kenapa sebagian beralih ke mekanisasi? Selain cepat, juga kalau masalah kos sebenarnya sama saja. Cuman hanya saja yang diperhitungkan itu adalah kecepatannya kalau kita menggunakan hole digger. Nah, sini yang saya tunjukkan yang biasa digunakan oleh petani kalau nggak punya hole digger, ya seperti ini. Kita melubang cara manual. Kita lihat tekniknya melubang ya pemirsa. Satu hari dapat berapa, Pak? Dari pagi sampai sore. 12 ini lah, Pak. Ya, 12 berarti sekitar 50-an. Nah, 50-an. 56 ya. 50-an. Lanjut aja, Pak. Jadi ukurannya berapa nih tadi, Pak? 40 kali 5 kali. Oh, 40 kali 5 ya.
Jadi alat yang digunakan adalah cangkul dan dodos tanah ini. Berarti kalaupun mampu satu hari rata-rata sekitar 50-60 lah Pak ya. Iya. Gitulah. Nah, beda pemirsa dengan hull digger. Kalau menggunakan hull digger ya bahkan 1 jamnya minimal 50. Kalau dari segi cost sebenarnya sama saja. Cuman hanya saja kalau menggunakan hull digger kecepatannya kita bisa mengejar target tanam yang kita kerjakan. Kalau kita replanting skala luas. Ingat, kalau skala luas kita bisa menggunakan hull digger. Kalau skala kecil untuk replanting kita hanya cukup bisa menggunakan cara manual saja. Nah, setelah seri ini nanti dibuat, nanti tujuannya agar tanah ini diangkat keluar agar supaya nanti dijemur dulu di matahari tanah ini udah steril. Kemudian setelah itu nanti kita akan memberikan pupuk dasar RP sebanyak 250 gram per lubang sebelum ditanam nanti. Jadi caranya kita tabur dulu pupuk RP, kemudian sisi berapa hari nanti kita akan lakukan penanaman. Jadi waktu nanam nanti kita nggak perlu belikan pupuk lagi karena sebelumnya sudah kita berikan secara massal untuk semua lubangnya. Nah, saya kira cara ini lebih efektif daripada kita khawatirnya yang dikhawatirkan apabila kita sistem kirim bibit, lubang seperti itu belum dibuat, langsung di lubang langsung ditanam. Itu saran saya itu jangan dilaksanakan karena untuk pengontrolan kualitas lubang, kedalaman itu tidak bisa kita jamin. Jadi banyak mengkhawatirkan, takutnya nanti polybagnya ikut tertanam, kemudian polybag dalam lubangnya itu tidak standar. Nah, lebih efektif sebelum melakukan penanaman, lebih baiknya kita buat dulu lubang tanam seperti ini, baru kita berikan pupuk RP sebanyak 250 gram. RP itu rock fosfat sebanyak 250 gram. Kemudian barulah kita ecer bibit lalu kita tanam. Nah, seperti ini pemirsa. Ini tahapan yang dilaksanakan sebelum kita melaksanakan penanaman bibit sawit ke lapangan. Mudah-mudahan ini menginspirasi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.